Ya, oke. Halo guys, balik lagi sama gua dan gua sudah jelas dan pasti gua akan ngebahas sedikit ya tentang match timnas China lawan Garuda semalam dan yang udah pasti juga gua akan ngebahas menurut opini sotoy gua gimana caranya supaya kita bisa meraih poin maksimal entah seri entah menang di sisa match kualifikasi round 3 ini. Karena kalau gini caranya permainan kita seperti semalam itu nggak bisa gitu loh. Tapi ada banyak faktor sebenarnya. Nah, gue mulai dari coach Sintayong dulu. Menurut gue ya, kalian boleh setuju boleh enggak. Ketika gue ngeliat line up-nya, gue cukup kaget karena gue ngeliat Asnawi ini starter dan juga bahkan jadi kapten. Ditambah ada Witan Sulaiman juga yang masuk. Dan justru pemain lokal yang sedang naik yaitu Malik Rizaldi justru malah cadangan. Eliano bahkan nggak dibawa. Jadi gue langsung apa ya kaget gitu, kaget sekaget-kagetnya. Dan gue langsung bilang harusnya kapten, kalaupun seandainya Asnawi main, kapten tuh harusnya tetap Jai Itzes karena visi misinya, cara bermainnya, kreativitas yang dia punya tuh sangat layak leadershipnya dibanding Asnawi. Ya kita fair ya, kita realistis. Dan ternyata kekagetan gue ini ya bener, maksudnya kemungkinan-kemungkinan netting gue itu bener kejadian. Asnawi dan Witan, dua pemain lokal yang eh, bermain semalam itu bermain tidak efektif. Asnawi kelamaan megang bola, bingung mau kemana, ujung-ujungnya dioper ke belakang, sering hilang bola. Witan juga gocek-gocek hilang. Jarang banget bisa nun, nun, nusuk ke depan, memberikan bola pada Orat Mangun ataupun Rafael Strike. Jadi gue sempat bertanya kenapa posisi Asnawi enggak Sandy Walsh aja yang main gitu loh. Dan juga kenapa harus Witan yang main? Kenapa enggak Eliano? Makanya gue kayak bingung, apalagi Tom Haya pun juga cadangan. Gue langsung berpikir seperti kalian juga, apakah Sintayongnya terlalu meremehkan lawan? Dan kalaupun seandainya tujuannya untuk eksperimen, sorry to say, kali ini gue akan mengkritik squad Sintayong, itu jangan di match seperti ini gitu loh. Ini match penting, kita butuh 3 poin loh. Dari 2 match lawan Bahrain kemarin yang memang harusnya kita menang juga, tapi kan secara realitanya kan kita hanya mampu meraih 1 poin. Kita kehilangan fokus di akhir laga yang memang harusnya sudah berakhir itu. Dan juga di match yang terbaru ini lawan China, bener-bener kita menguasai permainan dari segi apapun kita menang lah. Dari segi shooting, shoot on target, ball position itu kita menang. Ke apa pas akurasi itu kita menang, betul kita menang. Tapi kan sepak bola itu yang bikin kita bisa meraih 3 poin adalah skor, bukan bukan statistik gitu loh. China bahkan cuma bisa ngasilin 3 on target dan 2 diantaranya jadi gol. Walaupun 2 gol itu menurut gue juga berbau keberuntungan juga. Apalagi gol pertama ya kan. Dan juga kita bahkan kalau kita bahkan 2 kali lipat kita bisa melesakan 6 shot on target tetapi yang jadi gol tuh hanya 1 dan itu pun di penghujung pertandingan babak kedua. Jadi gue bener-bener dan kita semua juga pasti yang beneran cinta timnas ya, yang bukan supporter abal-abal, yang bukan supporter palsu, itu pasti kecewa banget sama timnas semalam. Memang kita permainan lebih terbuka dibanding ketika lawan Australia, dibanding ketika lawan Arab, dibanding ketika lawan Bahrain, betul. Tapi efektivitas ini nggak jalan gitu loh, yang gue lihat begitu. Terutama di babak yang pertama ya, di babak kedua pun kita menit ya 65-70 lah baru bisa bener-bener apa ya pakem gitu loh. Makanya gue kalau inget tuh masih kesel aja. Kayak di babak kedua aja Marcelino lagi berebut bola itu dia bukannya lari terus dia malah ngerem kan gue kayak ngapain lu ngerem kenapa lu nggak walaupun mungkin lu bolanya nggak dapet tapi kan seenggaknya lu
tunjukkan fighting spirit lu gitu loh, jangan malah ngerem gitu. Ya tapi itulah guys, target kita meraih 6 poin gagal. Dari 6 poin yang kita targetin hanya 1 poin yang bisa kita bawa pulang. Kita hanya menambah 1 poin di kualifikasi bulan Oktober ini. Memang apa ya, pastilah kita kecewa, tapi ya kita harus bisa berusaha sebisa mungkin untuk move on, karena percuma, udah nggak akan bisa terulang lagi, hasilnya udah nggak akan bisa berubah. Bahkan semalam gue baca surat protes PSSI ke AFC soal yang match Bahrain itu ditolak sama AFC, dan gue dari awal gue udah memperkirakan, karena nggak mungkin AFC mau ngurusin soal begituan, orang dia aja bahkan belain Bahrain, ya kan. Jadi menurut gue ini saran dari gue juga, ya walaupun mungkin gak akan didengar, tapi ya gue sebagai netizen, sebagai supporter timnas, sebagai orang yang suka bola, sebagai rakyat jelata yang suaranya gak akan didengar ini, itu gue mohon tolong untuk Coach Sintayong pakemkan line up inti yang sudah ada, jangan bereksperimen lagi. Kalau diuji coba terserah dah, karena cuma uji coba, tapi tolong ini kan match penting buat kita. Ini match yang bisa menentukan masa depan timnas dan juga masa depan 270 juta rakyat Indonesia gitu loh. Jadi tolong jangan bereksperimen, pakemkan line up yang sudah ada. Pemain-pemain yang memang dari awal belum jadi pemain inti seperti Shen, seperti Asnawi, Witan, itu tolong dipinggirkan dulu. Bukannya kita nggak cinta pemain lokal atau gimana, tapi kita butuh starting 11 putra-putra bangsa yang terbaik. Kalau memang mau diaspora kek, mau lokal kek, kalau dia tidak layak berada di starting 11, jangan dipasang. Gitu loh. Jadi apa ya, tolong dipakemkan. Dan juga untuk para pemain mau diaspora kek, mau lokal, tolong tingkatkan kualitas permainan. Jadi apa ya, jangan lu merasa cepat puas, jangan stuck di situ-situ aja, karena permainan sepak bola modern ini semakin berkembang. Kalau lu nggak mau upgrade diri, lu bakal ketinggalan gitu loh. Terutama para pemain yang main di liga lokal, ya dong, kita realistis. Kalau pemain yang bermain di liga lokal, tahu sendiri kualitas liga kita aja masih belum terlalu berkembang banget. Jadi upgrade dirinya tuh harus lebih bekerja keras lagi gitu loh. Ya, gue bener-bener apa ya, sebenarnya kalau gue bingung mau ngomong apa, karena mau ngomong apa, mau berkeluh kesah juga buat gue, menurut gue kayak yang nggak ada gunanya juga. Yang penting kita move on aja, kita fokus ke depan. Bulan depan kita akan full main di home, main di sini, entah di GBK atau di Bung Tomo atau dimanapun. Kita akan bermain di Indonesia. Kita akan menjamu Jepang ya di tanggal 10 November kalau nggak salah, dan juga kita akan ngejamu Arab Saudi di tanggal 15 Novembernya. Kalau gue misalnya ditanya apakah kita kira-kira bisa menang melawan Jepang, jujur berat ya. Kalau Jepang kita berat, seri aja tuh udah bagus. Tapi kalau melawan Arab, gue cukup optimis kita bisa. Jadi asumsi ya, asumsi kita bisa mencuri poin dari Jepang, 1 poin, bisa mencuri 3 poin dari Arab Saudi. 4 poin tambahan ini akan berguna banget buat kita, supaya seenggak-enggaknya kita bisa masuk ke 4 besar. Kalau posisi 2 mungkin dengan kita kalah dari China ini, mungkin udah cukup berat. Tapi seenggaknya kalau posisi 3, 4 ini masih terbuka cukup lebar. Karena seperti kata Sintayong semalam, ini bukanlah akhir. Memang betul, karena masih ada 6 match lagi yang akan kita lakoni, ya kan. 2 match di bulan November, nanti main lagi bulan Maret tahun depan, dan nanti 2 match penutupnya bulan Juni tahun depan juga, 2025.
Jadi gua rasa masih bisa lah, dan kita juga akan ketergantungan oleh match-match yang di timnas lain yang di grup kita. Seperti semalam kan Arab Saudi lawan Bahrain berakhir dengan seri, itu kan juga secara nggak langsung itu keberuntungan buat kita juga, karena dengan poin mereka cuma nambah satu, kan kita untuk masuk 4 besar juga semakin, apa ya, bukan semakin, masih cukup cukup terbuka gitu. Sebenarnya Arab semalam dapat penalti tapi nggak masuk. Australia Jepang seri, dua-duanya 2 gol bunuh diri, cukup unik ya matchnya. Dengan 4 tim ini bermain seri, 2 match ini berakhir seri, itu keuntungan juga buat kita. Sebenarnya walaupun sebenarnya gue lebih suka Jepang yang menang sekalian, supaya Australia nggak dapat poin sama sekali. Tapi ya dengan Australia hanya nambah 1 poin, itu gue rasa juga udah cukup bagus buat kita juga gitu. Kalau Jepang mah itu jangan dihitung dah, dia udah pasti peringkat 1 dah ya. Kita realistis. Makanya untuk bulan depan, apakah kita bisa menang melawan Jepang? Kalau gue pribadi, kalian boleh setuju boleh enggak, kalau untuk menang berat. Kemungkinannya menurut gue hanya 10%. Untuk seri masih 40% lah gitu. 40-50 lah, masih 50-50. Kalau untuk seri atau kalahnya tuh masih 50-50. Tapi kalau untuk menang atas Jepang, bukan nggak bisa, ada kemungkinan. Semua kemungkinan tuh ada, tapi berat memang. Karena kita tahu sendiri kualitas timnas Jepang ya. Yang kita juga pernah ketemu di Piala Asia 2023 Januari kemarin tuh, yang kita dikalahkan dengan skor 3-1 ya. Tapi kalau untuk melawan Arab, gue masih optimis kita 60% bisa meraih 3 poin. Kalau untuk seri ya bisa juga. Kalau untuk kalah, gue ragu kita akan kalah dari Arab. Oke, sementara gitu aja dulu. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Yang pasti dari gue, tolong banget nih, para pemain sekalipun itu Asnawi atau Witan, jangan dihujat. Kalau kalian mau kritik, boleh, silakan, nggak apa-apa. Gua pun tadi kan barusan mengkritik. Tapi kalau untuk dihujat, dicaci maki, sampai dikata-katain apa bego, tolol apa segala macam, sebaiknya jangan. Karena takutnya malah akan bikin mental mereka jadi down. Jadi dalam kondisi apapun, menang, seri, apalagi kalah, tolong tetap kita dukung timnas. Kritik boleh, tapi jangan dihujat. Dan harapan gue juga ketika nanti gue bikin video tentang timnas senior lagi, itu dengan kondisi dari Jepang kita minimal meraih 1 poin, dan juga dari Arab Saudi kita bisa meraih 3 poin. Jadi 4 poin ini akan sangat berharga nih. Ini 4 poin yang kalau kita dapat akan membuka kembali nafas kita lebih lebar dibanding sekarang. Oh ya, sebelum gue tutup videonya juga, nanti timnas U17 ya. Sekali lagi gue ingetin akan melakoni kualifikasi Piala Asia U17 yang kita berada di grup, gue lupa kalau nggak salah grup G ya. Itu kita sama Kuwait yang juga tuan rumah untuk kualifikasi di grup kita, itu kan tuan rumahnya Kuwait. Jadi nanti kita akan bermain di Kuwait. Match keduanya lawan Kepulauan Mariana Utara, dan match terakhirnya lawan Australia. Nanti lawan Kuwait itu tanggal 23 Oktober, lawan Kepulauan Mariana Utara 25 Oktober, dan lawan Australia tanggal 27 Oktober. Pokoknya kita harus tetap dukung terus timnas dari segi kelompok umur manapun. U17, U20, U23, dan juga senior. Oke, bye.